Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam renungan di jam doa Sabtu pagi tanggal 9 September 2023. Jadi pada pagi hari ini kita semua akan melihat ataupun belajar dari seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Nabi Elia. Dia mempunyai kuasa doa yang luar biasa karena Tuhan menyertai dia dan Tuhan memakai dia dengan sangat hebat menurut saya. Jadi kita akan sama-sama melihat perjalanan ataupun kisah dari Nabi Elia. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang mengumpulkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kami boleh duduk diam merenungkan firman Tuhan. Dan kami pagi hari ini akan belajar bersama-sama bagaimana Engkau memakai hamba-Mu Nabi Elia menjadi orang yang sungguh mempunyai kuasa di dalam doa dan imannya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah, Engkau yang akan menjaga mulut bibir hamba-Mu supaya apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan, biarlah boleh semuanya berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang Elia. Siapakah Nabi Elia itu? Nabi Elia adalah nabi di perjanjian lama yang berjasa mengembalikan iman orang Israel kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang dikerjakannya, karena Tuhan sendiri melihat bahwa Elia adalah orang yang tulus hati, Elia orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dia diutus Allah untuk mengingatkan, menasehati, bahkan menegur bangsa Israel yang waktu itu rajanya adalah Raja Ahab, agar bertobat dan kembali menjadi umat Allah yang benar. Kita akan bacakan ayat-ayat yang mendasari renungan pada pagi hari ini, yaitu dari Yakobus 5 ayat 17, kemudian 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45, dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Saya akan bacakan dari Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 ada tertulis seperti ini: Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat berikutnya, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu dari Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Kita akan sambung di 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.
Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Kemudian yang terakhir, 2 Raja-Raja ayat yang 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan, yang mendasari renungan pada pagi hari ini. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Yakobus, dia menulis, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi sungguh-sungguh Elia dipakai Tuhan. Mulut bibirnya mengatakan sebuah perkataan yang sungguh sangat luar biasa akibatnya, karena ketika dia berkata sungguh-sungguh Tuhan tidak menurunkan hujan di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bahkan yang kedua, dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan dia mengatakan ini, kata-kata ini sebuah pernyataan ataupun deklarasi dari Elia. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi dia mengatakan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia adalah statusnya adalah sebagai pelayan Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, karena Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan orang-orang Israel yang melawan ataupun tidak menyembah kepada Tuhan. Kita akan lihat di sini latar belakang dari doa Elia. Bangsa Israel meninggalkan Allah dan berpaling menyembah Baal. Raja Ahab lah yang berkuasa saat itu, dan dia didukung oleh 400 nabi-nabi Baal. Kemudian Tuhan Allah mengutus Elia agar Israel berbalik kepadanya. Apa saja kejahatan Ahab bin Omri yang membuat Tuhan tidak suka, bahkan dikatakan menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi Ahab berlaku lebih jahat dari orang-orang yang pendahulunya. Kemudian dia mengambil Isabel menjadi istrinya, sehingga ia pun pergi bersama-sama istrinya tadi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah Baal tersebut. Kemudian Ahab juga membuat patung Asyera. Itulah latar belakang kenapa Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk menunjukkan kuasanya melawan nabi-nabi Baal tadi. Bahkan dia seorang diri melawan 450 nabi-nabi Baal. Pada peristiwa pembuatan mezbah, kemudian mempersiapkan korban bakaran, mereka ada dua kubu ataupun dua sisi, yaitu sisi dari Nabi Baal yang membuat juga mezbah untuk membakar korban bakaran, kemudian Elia juga membuatnya.
nabi-nabi Baal tadi memanggil-manggil Baal sambil berteriak-teriak, bercingkrak-cingkrak di sekeliling mezbah. Mereka menoreh-norehkan diri dengan pedang dan tombak, tetapi Baal tidak datang. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada korban bakaran yang diberikan Elia karena Elia memanggil nama Tuhan. Ketika Elia itu berkata kepada Ahab, dia diperintah oleh Tuhan. Elia berkata kepada Ahab seperti ini, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran." Itu kita mundur lagi di 1 Raja-Raja 4:1. Jadi Elia sanggup mendengarkan bunyi derai hujan yang belum ada, tetapi hikmat Tuhan ada padanya. Kemudian selanjutnya Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Suatu posisi yang sangat sulit ketika kita meletakkan kepala di tanah, membungkuk dengan meletakkan wajahnya ke tanah, tapi mukanya di antara kedua lutut. Dia berdoa dengan segenap hati. Elia mengutus bujangnya naik ke atas dan melihat ke arah laut. Bukan cuma 1 kali, tetapi dia berulang-ulang sampai 7 kali. Nah, pada kali yang ke-7 itulah bujangnya melihat awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dengan tanda yang kecil dari Tuhan, tetapi itu yang membuat semangat dan imannya Elia semakin kuat. Jadi Elia tetap berdoa meskipun belum berhasil pada doa yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6. Nah, doa yang ke-7 itulah Tuhan memberikan tanda, yaitu ada awan sekecil telapak tangan. Dan inilah tanda bahwa Tuhan berkenan untuk menurunkan hujan yang telah ditahannya selama 3 tahun 6 bulan. Kita akan sedikit mundur ke belakang di 1 Raja-Raja 16. Jadi berurutan dari 1 Raja-Raja 16 tadi, kita akan memperhatikan ataupun belajar apa sih yang Elia lakukan dan apa yang Tuhan sudah buat melalui Nabi Elia. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 ayatnya 29. Sampai 33. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya di Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari
semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Itulah latar belakangnya kenapa Allah membuat satu persiapan untuk melawan Raja Ahab yang meninggalkan Tuhan tadi. Nah, 1 Raja-Raja 17, Elia mengatakan ataupun menyatakan imannya seperti ini. Perkataan Elia berkuasa menghentikan embun dan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan apa yang dia katakan adalah seperti ini. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi semua yang dilakukan oleh Elia itu semuanya adalah demi Tuhan yang hidup, demi Allah Israel yang kulayani. Jadi kapasitas Elia adalah sebagai pelayan. Dia tidak mengambil keuntungan apapun untuk dirinya sendiri, tapi dia ingin meninggikan Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan. Kemudian kita akan berlanjut lagi perjalanannya Elia, yaitu di tepi sungai Kerit. Itu Tuhan memberi makan roti dan daging melalui burung gagak dan minum dari sungai Kerit. Itu adalah tanda bahwa perjalanan Elia selalu disertai oleh Tuhan. Bahkan makan dan minumnya pun diberikan Tuhan melalui burung gagak. Dan air minumnya pun dari sungai Kerit. Untuk selanjutnya, kisah janda miskin di Sarfat itu juga Tuhan pakai untuk memelihara Elia, memberi roti bundar yang kecil. Pada peristiwa itu Elia membuat mukjizat melalui sisa tepung dan minyak dari janda Sarfat tadi yang tidak pernah habis sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi dan membuat semuanya boleh menjadi baik kembali karena bumi mengeluarkan hasil. Ada satu lagi mukjizat yang Elia berikan kepada janda yang telah menolong dia, yaitu menghidupkan anaknya yang telah mati. Dia akan hidup, dia bisa menjadi hidup kembali. Disinilah Tuhan Allah bekerja ataupun berfungsi sebagai penghibur keluarga janda tadi. Untuk selanjutnya ada kisah yang menarik juga ketika Elia seorang diri melawan 450 nabi-nabi Baal dengan mempersembahkan korban bakaran tadi. Jadi biasanya kalau korban bakaran itu dalam keadaan kering, kayu-kayu disusun, kemudian nanti disiapkan korban bakaran di atasnya dan diberi api. Tetapi Tuhan memerintahkan disuruh menyiram dengan air, 4 buyung air. Bahkan bukan cuma sekali tetapi 3 kali. Jadi saya baca di catatan Alkitab bagian belakang itu, 1 buyung itu setara dengan 39,5 liter air. Nah, karena 4 buyung berarti 4 kali 39,5 liter, yaitu 158. Dan dilakukan 3 kali, diguyur dengan air tadi. Tercatatlah bahwa air yang dipakai, yang diperintahkan Tuhan untuk menyiram korban bakaran tadi 474 liter air. Tetapi api Tuhan ternyata menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, tanah, bahkan air dalam parit semuanya kering. Nah, ketika rakyat semuanya melihat kejadian itu, semua rakyat bersujud dan menyembah Tuhan sambil mengatakan bahwa Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kemudian nabi-nabi Baal semuanya diperintahkan oleh Elia untuk dibunuh dan dibuang di sungai Kison. Beberapa hal lagi yang penting kita juga sampaikan di sini. Elia itu diberi hikmat yang banyak sekali. Dia bisa mendengar derau hujan,
Kemudian ketika dia tidak melihat tanda-tanda hujan akan turun, dia terus berdoa, dia tidak berhenti berdoa. Dan ketika awan itu semakin besar, dia menyuruh Raja Ahab untuk segera pergi ke Yisrael. Bahkan kuasa Tuhan juga yang membuat Elia mengikat pinggangnya dan dia berlari bahkan mendahului keretanya Raja Ahab tadi. Dia menuju ke Israel lebih dahulu dibandingkan dengan Raja Ahab. Nah, ada satu hal yang di sini agak berbeda, yaitu ketika Elia diancam oleh Ratu Isabel tadi, dia sendirian melarikan diri ke padang gurun sejauh sehari perjalanan. Nah, ini di sini ada kondisi di mana Elia mengalami kelelahan, capek, mungkin lapar juga, dan stres karena dikejar-kejar. Bahkan Elia berkata dia minta Tuhan mengambil nyawanya. Nah, dia ingin mati saja, seperti itu katanya. Di sini dia duduk di bawah pohon ara. Apa respon Tuhan menghadapi hambanya yang setia tadi dalam kondisi yang seperti itu? Saya berpikir bahwa respon Tuhan itu luar biasa ya. Tidak seperti Nabi Baal ataupun patung Asyera ataupun Dewi Artemis yang ketika pemujanya itu dalam kesusahan, mereka tidak berbuat apapun. Tapi Raja Israel ini, dia merespon dengan sangat baik. Dia berpikir bahwa Elia sangat lelah, sangat capek, sangat ketakutan. Nah, disitulah respon Tuhan itu berfungsi sebagai seorang dokter bahkan. Karena seorang dokter mengetahui bahwa ketika orang dalam keadaan capek, dalam keadaan kurang tidur, lelah atau lapar, pasti ada akan mempengaruhi pola pikir. Pola pikir kita pasti negatif kalau kita kecapean, lelah ataupun kurang gizi. Disinilah ternyata Tuhan itu adalah peduli juga akan fisik kita selain rohani daripada Elia. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan makanan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru supaya dia bisa melanjutkan apa yang menjadi misinya di dalam melayani Tuhan. Jadi dia memberi roti bakar dan kendi berisi air sampai 2 kali. Kenapa diberi makanan itu? Seperti yang tadi saya bilang, fisik juga perlu dipersiapkan karena dia ketika telah makan pemberian roti bakar dan air kendi tadi, dia kuat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb, sampai ke gunung Tuhan. Nah, disinilah ada satu dialog yang seharusnya menjadi hal yang bagi saya itu adalah satu tantangan ataupun satu pertanyaan yang tertuju untuk saya juga. Tuhan berkata seperti ini, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan Allah semesta alam. Pertanyaan ini diulang 2 kali oleh Tuhan. Itu ketika dialog ini terjadi di Gunung Horeb. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab dengan jelas, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Banyak hal yang terjadi ketika kita melayani Tuhan. Mungkin kita tidak sanggup berkata bahwa aku berbuat begini, berbuat begitu, itu untuk Tuhan. Roh jahat yang ada di sekeliling kita pasti akan membelokkan bahwa aku bekerja giat ini supaya aku dapat
ujian, supaya aku dapat posisi, atau supaya saya dapat hal-hal yang menyenangkan hati saya. Tetapi dengan jelas Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Nah, dengan cerita ataupun kisah yang dari pertama kali dia diutus oleh Tuhan sampai di 1 Raja-Raja 19 tadi, Tuhan berkenan. Tuhan disenangkan hatinya, dan dia mempersiapkan satu hadiah yang spesial buat Elia. Inilah hadiah terindah dari Tuhan semesta alam atas kesetiaannya sepanjang hidupnya, dan tidak sekalipun Elia meninggalkan serta melawan Tuhan. Seperti tadi yang sudah saya bacakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka, Elia dan Elisa, berjalan terus sambil berkata-kata. Jadi mereka berdua sedang berjalan sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Terpujilah nama Tuhan bahwa Dia memberikan satu hadiah yang luar biasa, yang khusus. Menurut pengetahuan saya, hanya Elia dan Henokh yang diangkat oleh Tuhan seperti itu. Dia naik ke sorga tanpa melalui kematian. Jadi satu tantangan pagi hari ini buat kita semua, ketika entah pagi, entah siang, entah sore Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini? Marilah kita menjawab seperti Elia, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan Allah semesta alam. Mari kita belajar setia dan taat seperti Elia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.